Tanggal 18 Juni 2026, jam 1 pagi, itu pertama kalinya Ketua Fed yang baru, Kevin Warsh, itu naik panggung untuk FOMC Press Conference. Itu pertama kali. Sejak Jerome Powell sudah resmi turun, proses pelantikannya sampai akhirnya Warsh pertama kali muncul, itu bisa jadi penentuan juga dalam kondisi financial market secara keseluruhan. Stocks yang paling berdampak pertama, US dollar juga paling berdampak, lalu kripto ini akan market driven ngikut. Secara Kevin Warsh itu lebih agresif dalam pengambilan kebijakan moneter dibanding Jerome Powell secara keseluruhan. Jadi sentimen publik atau masyarakat di US itu menganggap Kevin Warsh mungkin bisa lebih pro atau lebih bullish atau lebih dovish terhadap suku bunga di masa depan, yang akhirnya dalam jangka panjang bisa menyebabkan kripto bull run lagi, terutama Bitcoin, Ethereum bisa memasuki bull market. Dan Kevin Warsh sendiri juga berdasarkan sentimen itu selalu mengungkit tentang neraca dan potensi QE, berbeda dengan Jerome Powell yang sinyalnya cukup redup terkait topik pencetakan US dollar. Dari sini kita ini sebenarnya punya sinyal tersembunyi yang nggak selalu bisa kelihatan atau nggak tiba-tiba di-share ke media, yaitu siapa orang di belakang yang bahkan menduduki kursi pejabat pemerintahan yang sangat tinggi, yang mempengaruhi mata uang, yang selanjutnya juga bisa mempengaruhi financial market itu sendiri. Jadi kata kuncinya bukan kripto, tetapi ekonomi US, yaitu dari US dollar dan juga stocks-nya. Bisa dibilang stocks itu 30 kali lipat lebih besar daripada kripto. Berarti kalau kebijakan itu membuat stocks masuk bull market, kripto pun juga akan sangat mudah bull market. Bitcoin 100-200% itu masuk kategori possible. Jadi ini semua ada juga salah satunya di tangan Kevin Warsh. Terus yang perlu kalian ketahui satu juga, Donald Trump ya, sebagai presiden US, itu termasuk karakter yang agresif dalam pengambilan keputusan. Bahkan termasuk geopolitik pun dan kebijakan ya, termasuk untuk ancaman perang itu sangat nggak hati-hati kita ngomongnya ya kalau Donald Trump. Nah, dari dulu kan Donald Trump sama Jerome Powell itu ada banyak sikut-sikutan karena perbedaan filosofi terkait pengelolaan tata negara. Sedangkan Kevin Warsh ini memiliki banyak sinergi atau kesamaan dengan Donald Trump, yang mana mereka berdua itu sama-sama agresif dalam pengambilan keputusan. Mikirnya nggak terlalu panjang dan tingkat kehati-hatiannya kurang. Jadi definisi tingkat hati-hati kurang ini kalau Donald Trump langsung agresif mengambil kebijakan, itu bisa ngebuat market tiba-tiba naik atau tiba-tiba jatuh. Mau perang, tiba-tiba perang, terus perdamaian, tiba-tiba langsung newsnya positif. Nah itu disebut agresif. Wars ini juga diprediksi agresif seperti itu. Artinya di masa depan kita akan melewati lembaran baru dalam pergerakan market kripto, bukan hanya soal smart money atau siapa platform MM yang main di dalam industri kripto spesifik. Bukan dari fund manager aja, tapi pejabat tinggi, ketua Federal Reserve US yang baru, itu juga akan mempengaruhi bagaimana US dollar akan dibawa di masa depan. Itu mempengaruhi forex pertama. Lalu secara nggak langsung, di kripto kita juga bisa melihat bias bull market bisa terjadi di seenggaknya akhir 2026 ini atau 2027. Dan kita juga punya satu katalis penting di Bitcoin ya, 2028 adalah halving. Ini yang membuat proyeksi bull market ini ada. Jadi kita bisa katakan per bulan Juni 2026 harapannya ada, tapi sebesar apa masih belum kelihatan. Itu yang perlu kita update nanti di bulan-bulan ke depan. Jangan lupa itu nonton tuh ya. Ketua Fed baru Kevin Warsh, tonton nanti malam. Itu pertama kali perdana Gus Public. FOMC statementnya juga harus dibaca. Jadi jangan semua langsung ikutin sinyal, tetapi pelajari juga ekonominya.